Salam sejahtera dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan selamat berbahagia di dalam bersama kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pemeriksaan kita dari surat Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Yang malam ini kita akan lanjut pada bagian yang kedua dari pasal yang kedua, ayat yang ke-11, Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Ayat 11 sampai 22 ini masih terbagi atas dua bagian, yaitu ayat 11 dan ayat yang ke-12. Kita sudah berkali-kali mendengar Efesus 2 ayat 11 dan 12 itu bicara tentang kedudukan dari bangsa kafir, dari bangsa bukan Yahudi, kedudukan secara lahiriah, secara jasmani, yaitu ditandai dengan kita tidak memiliki Kristus, kita tidak memiliki Kristus, sebab Kristus Yesus itu hanya dijanjikan untuk domba-domba yang sesat dari antara orang Israel. Itu sebenarnya kedudukan kita. Kita hidup tanpa Kristus. Yang kedua, kita hidup tanpa pengharapan. Kedudukan yang kedua kita, tanda kita, segoya tanda secara lahiriah kita ini segoya kita bukan bangsa Israel, tapi kita ini bangsa bukan Yahudi, bukan Israel atau bangsa kafir. Dan yang kedua adalah kita tanpa pengharapan. Hidup tanpa pengharapan itu sama dengan hidup tanpa firman Allah. Hidup tanpa firman. Saya firman Allah, Israel punya banyak kelebihan, dan salah satunya adalah kepada mereka dipercayakan firman Allah. Kepada mereka dipercayakan firman. Yang ketiga, kedudukan kita secara lahiri adalah kita hidup tanpa Allah. Kita bangsa kafir, bangsa penyembah berhala. Tanpa Allah itu sama dengan tanpa kasih. Tanpa Allah itu sama dengan tanpa kasih. Allah itu adalah kasih. Kalau kedudukan kita tanpa Allah itu sama dengan tanpa kasih. Saya hidup tanpa kasih. Hidup tanpa kasih itu juga artinya kita tidak ada kemampuan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tanpa kasih itu juga artinya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah sia-sia. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, jika tanpa kasih maka apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita kerjakan, satu itu nol, nihil, sia-sia, tidak berguna. Saya jangankan hanya memberi seluruh harta kita, tapi kita memberikan tubuh kita dibakar sekalipun, kalau tanpa kasih, maka itu sia-sia. Kemudian bagian yang kedua dari ayat 11 sampai 22, yaitu ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Itu bagian yang kedua dari ayat 11 sampai 22, ayat 13 sampai 22, yaitu penyatuan oleh salib, pendamaian atau penyatuan oleh salib untuk pembangunan tubuh Kristus, pembangunan rumah Allah yang rohani.
Pembangunan tubuh Kristus sama dengan pembangunan rumah Allah yang rohani. Itu sama dengan gereja Tuhan mau dijadikan sebagai tubuhnya atau sebagai mempelai perempuan Tuhan. Haleluya. Kita sedang bicara tentang ada 7 kesatuan yang dikerjakan oleh salib Kristus. Di dalam ayat 13 sampai 22 ada 7 kesatuan yang dikerjakan oleh salib Kristus. Ya, yang pertama menciptakan. Ya, salib Kristus itu adalah untuk menciptakan satu manusia baru. Satu manusia baru. Itu yang pertama, kita masih bahas yang pertama, satu manusia baru. Ayo dibaca ulang, mengingatkan kepada kita 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Terus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan dua pihak dan yang telah membuka tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Iya. Salib Kristus itu, saudaraku, itu adalah juga dimaksudkan untuk bukan sekedar memperdamaikan kita, ya, bukan sekedar memperdamaikan, bukan sekedar selalu mengampuni kita, tapi kita dari bangsa bukan Yahudi, kita bangsa kafir ini, selalu oleh salib Kristus itu mau dijadikan satu manusia baru. Satu manusia baru bersama-sama dengan Israel, bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Dia merupakan tembok pemisah, itu penghalang, itu yang membuat terjadi perbedaan. Tembok pemisah itu adalah perbedaan yang ada di antara kita. Salib Kristus menyingkirkan itu. Dia membuka satu jalan yang baru untuk kita. Jalan baru yang dibuka itu adalah untuk kita bisa mencapai tahta Bapa di surga. Ya, untuk bisa mencapai tahta Bapa di surga. Haleluya. Di jalan yang baru itu kemudian kita punya kesempatan untuk menjadi manusia baru. Ya, tidak terlihat lagi Israelnya, tidak terlihat lagi kafirnya, bangsa bukan Yahudi. Tidak bisa. Yang ada hanya satu manusia baru dengan Yesus itu sebagai kepala. Di dalam Ibrani 10 kita baca kembali ini, Ibrani 10 untuk mengingatkan lagi kepada kita. Saya Ibrani 10. Haleluya. Jangan bosan membaca. Makin kita banyak membaca, makin kita dapat menikmati sinar dari firman yang kita baca itu. Makin kita mendengar, makin kita bisa melihat cahaya yang dipancarkan oleh firman yang kita dengar itu. Cahaya itu akan makin lama makin besar, untuk kemudian nanti akhirnya cahaya itu menjadi bagaikan cahaya kilat yang memancarkan cahayanya dari timur ke barat. Begitu cepat. Dan itu adalah suatu perjanjian Tuhan bagi kita. Itu cahaya yang membawa kita sampai kepada kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Ibrani 10 kita membaca ayat yang ke-19.
ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Terus 20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Makasih. Yaitu dirinya sendiri. Diri melalui tabir, yaitu dirinya sendiri yang dikorbankan. Dia rela, sekalipun itu adalah demi mentaati kehendak Bapa, tapi dia rela melakukan itu. Haleluya. Dia rela melakukan itu supaya setiap orang yang percaya itu boleh hidup mengalami pekerjaan perdamaian, diperdamaikan, segala perbedaan, perselisihan itu disingkirkan. Saya kira segala penghalang disingkirkan untuk kemudian orang-orang yang sudah diperdamaikan itu, baik Israel maupun kafir, itu kemudian dirukunkan, dibangun menjadi satu manusia baru. Sehingga kalau nanti sampai ke takhta Allah, Ibrani 10 ayat 19, lalu kemudian sampai ke dalam surga, itu bukan lagi karena dia orang Israel, itu bukan lagi karena dia itu adalah bangsa bukan Israel, tapi mereka itu adalah kehidupan yang mengalami pembaharuan, dibangun baru. Segala tanda-tanda lama, bangunan manusia lama itu dirobohkan, dihancurkan, kemudian dibangun menjadi satu bangunan yang baru, manusia baru. Saya kira kemudian kita sudah sampai kepada praktek kita menjadi manusia baru, praktek jalannya kita menjadi manusia baru. Ya, jalannya kita menjadi manusia baru yang pertama adalah kita harus menanggalkan atau membuang tanda-tanda manusia lama. Ya, membuang tanda-tanda manusia lama. Saya kira membuang tanda-tanda manusia lama. Haleluya. Kita harus meninggalkan atau menanggalkan atau membuang tanda-tanda manusia lama. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1, di situ disebutkan tanda-tanda manusia lama yang harus dibuang. Ya, ada 5 hal. Saya diingatkan oleh istri dan anak-anak, minggu lalu ada sedikit kurang jelas menyampaikan ini tentang tanda manusia lama, ya, tentang tanda manusia lama yang harus dibuang. Minggu yang lalu ada sedikit kurang jelas. Kalau orang baru mau mengikuti, memang akan terjadi kesalahpahaman, akan menimbulkan salah pengertian. Ya, tapi kita dalam penggembalaan, kita mengikuti dari awal, memang tidak masalah. Ya, saya mau perjelas lagi. Saya kira apalagi saudara-saudara kita yang lain di luar sana yang mengikuti lewat internet, memang ada sedikit kekurang jelasan pada pengulangan pada minggu yang lalu ketika saya menyampaikan. Jadi suatu praktek menjadi manusia baru. Suatu praktek menjadi manusia baru, yaitu yang pertama, angka 1, kita harus meninggalkan atau menanggalkan atau membuang tanda-tanda manusia lama. Kita akan ulangi dari sini untuk memperjelas minggu yang lalu, terutama yang mengikuti lewat internet. Ya, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 ada 5 tanda manusia lama yang harus dibuang. Ada 5 tanda manusia lama yang harus dibuang. Yang pertama atau A, kita harus, ini 5 tanda manusia lama yang harus dibuang, yaitu
Yang pertama atau A, segala macam kejahatan. Bukan satu macam, segala macam kejahatan. Kalau di dalam Markus pasal 7 ayat 20 mulai Tuhan bilang, dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Bukan cuma satu, tapi segala pikiran jahat. Saya kira jadi kejahatan itu bukan cuma satu dua macam, ada begitu banyak kejahatan, ada begitu banyak kejahatan. Haleluya. Ya, ada begitu banyak kejahatan. Yang kedua itu B, yang harus dibuang. Yang kedua yang harus dibuang, kita lihat di layarnya, di penampilannya. Haleluya. Dari 5 hal yang harus dibuang itu saja. Yang kedua, kita harus membuang segala macam tipu muslihat. Ya, 1B, segala macam tipu muslihat. Yang ketiga ada C, 1C, segala macam kemunafikan. Segala macam kemunafikan. Baik kemunafikan secara lahiriah maupun kemunafikan yang berkedok rohani, secara rohani. Ya, kelihatannya rohani, perkataannya rohani, sikapnya rohani, tapi sebenarnya mengandung kemunafikan. Nah, itu harus dibuang. Ya, kemudian 1D, kita harus membuang segala macam kedengkian. Segala macam kedengkian itu harus dibuang. Itu tanda manusia lama. Yang kelima, saya goyang. Yang kelima atau E, yang kelima atau satu E, kita harus membuang segala macam fitnah. Itu segala macam fitnah. Itu ada 5 macam tanda manusia lama menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Untuk menjadi manusia baru, jadi bukan sekedar hidup merasa diperdamaikan, bukan. Ada begitu banyak kita menjadi orang Kristen tapi hidup dalam segala kejahatan, hidup dalam kemunafikan. Tapi kita mengaku, kita merasa kita sudah hidup dalam pekerjaan pendamaian, kita sudah menerima pengampunan, kita merasa kita sudah dibenarkan. Tapi lain kali dalam kenyataannya, dalam prakteknya, kita yang sudah merasa diperdamaikan, sudah merasa diampuni dari dosa-dosa kita, dosa masa lalu, tapi dalam praktek, dalam kelakuan hidup kita, langkah-langkah kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu masih ditandai dengan banyak tanda manusia lama. Dan itu harus dibuang. Ya, haleluya. Untuk menjadi manusia baru, bukan tiba-tiba, bukan instan jadi manusia baru. Bukan asal dengar ada firman yang mengerjakan pembaruan, kemudian begitu kita percaya langsung kita jadi baru. Mendengar firman itu membutuhkan praktek. Sekali lagi, mendengarkan firman untuk mengalami, untuk menjadi manusia baru, kita mendengar firman tentang pembaruan, itu membutuhkan untuk menjadi baru, benar-benar menjadi baru, itu membutuhkan praktek terhadap firman, membutuhkan ketaatan. Dalam Matius pasal yang ke-7 banyak kali kita dengar, bukan semua orang yang berseru Tuhan akan masuk surga, tapi hanya mereka yang mempraktekkan firman, hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, kata Tuhan. Ya,
Itu artinya apa? Saya ulangi. Itu artinya untuk sampai menjadi manusia baru, untuk bisa berada nanti di takhta, sampai di takhta Bapa di surga, Ibrani 10:19, maka firman yang didengar itu membutuhkan praktek. Didengar untuk dilakukan. Haleluya. Haleluya. Itu yang harus diingat. Saya ulangi, tidak ada yang instan menjadi baru. Haleluya. Tidak ada. Ketika kita berbuat dosa, kita bisa minta ampun dengan sungguh-sungguh, dan saat itu dosa yang kita lakukan itu bisa diampuni. Tapi akar dari dosa itu masih harus dicabut. Kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun sama Tuhan. Ya, yang paling gampang saya kasih contoh, suatu dosa karena lidah, dosa karena perkataan yang sedang kita bahas dalam kebaktian minggu. Dosa karena lidah, dosa karena perkataan. Ketika saya berdusta, saya sadar, saya salah, saya sudah berdosa, saya sudah berbohong, saya sudah melakukan tipu dengan mulut, dengan lidah. Kemudian saya minta ampun sama Tuhan, dan sungguh-sungguh Tuhan mengampuni. Tapi kalau kemudian sesudah diampuni, besok, lusa, atau minggu depan saya kembali lagi melakukan dosa yang sama, dilakukan, melakukan, dan melakukan lagi, itu artinya bahwa ada akar dosa yang harus dicabut, yang harus diselesaikan. Saya sebab dosa itu kalau tidak dicabut sampai ke akarnya, saudara, itu menjadi akar dosa itu menjadi bagaikan penyakit kanker yang akarnya bisa menjalar kemana-mana, bisa merusak seluruh organ tubuh kita, merusak jaringan tubuh, sel-sel dalam tubuh kita ini bisa dirusak oleh akar. Dosa itu semacam penyakit kanker. Kalau saya menggambarkan, walaupun dosa itu lebih dahsyat dari penyakit kanker, tapi itu gambaran sederhana yang bisa kita ketahui. Coba kita lihat dalam suratan Timotius. Suratan Timotius, Rasul Paulus menggunakan gambaran seperti itu. Haleluya. Haleluya. 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ke-15, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Ya, kita harus berusaha. Tidak asal kita berdoa, Tuhan, layakkan saya. Ya, bukan asal kalau kita sudah berdoa, layakkan saya, Tuhan, kemudian kita menjadi layak. Itu harus ada usaha. Di samping berdoa, itu harus ada usaha, ada aksi, ada tindakan, ya, yang harus kita kerjakan untuk bisa menjadi layak. Tuhan membuka jalan untuk kita bisa menjadi layak, tapi bagaimana aksi kita? Tidak mungkin di sementara saya berbuat dosa, saya hidup dalam dosa. Tidak mungkin di sementara saya senang dengan sesuatu dosa, kemudian saya bilang, Tuhan, layakkan hidup saya di hadapan Engkau. Kemudian tiba-tiba Tuhan bilang, oh ya, aku layakkan Engkau. Harus ada aksi, harus ada usaha untuk bagaimana terlepas oleh firman, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, lewat mendengar firman, lewat pekerjaan Roh Kudus, lewat kita mau mengasihi Tuhan, baru kita bisa alami pekerjaan firman yang akan membuat kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Aksi kita bukan dengan kekuatan sendiri,
tapi kita mau mengandalkan Tuhan di dalam firman. Jadi kalau di sini usahakan supaya engkau layak, bukan dia berusaha dengan kekuatan sendiri, haleluya, dengan berbuat baik, padahal hidup dalam dosa, dengan berpuasa, padahal hidup dalam dosa, hanya untuk supaya layak. Kita tidak bisa layak hanya dengan mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mau berusaha dengan tubuh ini yang dibawa kepada Tuhan. Kita mau berusaha di dalam firman, dalam kasih karunia Tuhan, lewat firman, lewat Roh Kudus, lewat kasih Allah. Kita makin menyungguhkan diri di dalam pekerjaan firman, Roh Kudus dan kasih. Usahakan supaya engkau layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Kalau mau berubah, tidak perlu malu terhadap orang lain. Ada orang mau berubah, mau jadi sungguh-sungguh, mau dia ingin hidupnya jadi layak, jadi berkenan kepada Tuhan, tapi lain kali terhalang oleh rasa malu kepada orang. Mau jadi sungguh-sungguh, mau jadi setia, lain kali kalah oleh rasa malu terhadap orang, terhadap manusia. Timotius diingatkan, ya, sebagai seorang pekerja, kita ini semua pekerja. Kita berada di ladang Tuhan, kita ini semua pekerja. Orang yang diberi kepercayaan, jabatan-jabatan pelayanan di dalam Tuhan untuk bekerja. Kita semua ini bekerja, mau pendeta, mau hamba Tuhan, mau gembala, mau apapun dia, mau jemaat, kita semua adalah pekerja. Sama kita bekerja. Kita bekerja di ladang. Dan kepada Timotius, juga kepada kita, tidak perlu malu. Kita bekerja dengan firman, kita bekerja dengan Roh Kudus, karunia-karunia, kita bekerja dengan kasih Allah untuk menjadi layak, menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Tidak usah malu, ya, sebagai seorang pekerja yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya, kita harus berani, harus berterus terang memberitakan perkataan kebenaran, menghargai setiap kebenaran. Ya, berterus terang memberitakan kebenaran itu sekarang kita harus menghargai setiap perkataan kebenaran. Itu firman. Apakah itu logos atau itu rema? Kita harus belajar untuk menghargai, memberitakan perkataan kebenaran. Hari yang lalu kita dengar tentang jangan menjual kebenaran, belilah kebenaran, jangan menjual. Sebab siapa memperoleh kebenaran, dia mendapat hikmat, pengertian, mendapat kehormatan. Terus lihat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong. Hindarilah omongan yang kosong. Begitu banyak orang yang mengaku percaya, sudah hidup dalam pekerjaan perdamaian, tapi dari mulutnya seringkali masih keluar perkataan-perkataan yang sia-sia, yang kosong. Ya, bukan cuma itu saja, bukan cuma kosong. Dan yang tak suci, bahkan tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Menambah kefasikan hidup kita ini. Ya, lihat 17. Perkataan mereka, Nah, ini perkataan yang kosong, perkataan yang kosong yang tidak suci itu, lihat. menjala seperti penyakit kanker. Penyakit kanker. Ya. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Ya, makasih. Selesai, 18. Yang telah menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kita tidak langsung, dan dengan demikian merusak iman sebagai orang. Ingat, kita masih bahas minggu dan saksi dusta. Ini omongan yang kosong, perkataan yang tidak suci, itu hanya merusak iman. Saat dia menjalar seperti penyakit kanker akarnya. Itu saya bilang tadi, dosa itu
akar dosa itu harus dicabut. Kalau tidak dia menjalar seperti penyakit. Kita bisa setiap saat datang merendahkan diri, minta ampun sama Tuhan. Tuhan mengampuni dosa itu. Tapi kalau sampai tidak dicabut ke akarnya, nanti tumbuh lagi, bertumbuh lagi, bikin lagi, berbuat lagi. Kayak gitu. Haleluya. Kepada perempuan yang berbuat dosa dalam Injil Yohanes 8, ketika Tuhan bertanya, di mana mereka yang akan menghukum engkau? Dia bilang, sudah tidak ada. Tuhan bilang, aku juga tidak akan menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Seperti penyakit kanker menjalar. Kalau tadinya penyakit itu cuma ada di satu bagian dari tubuh, tapi karena dibiarkan akarnya, dia menjalar. Itu lebih jahat lagi, lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi dosa menghancurkan. Karena itu perlu pembaharuan. Ya, perlu alami pembaharuan. Jangan puas, jangan jatuh dalam tipu daya setan yang mengatakan, oh ya, kamu kan sudah diampuni, kamu kan sudah diperdamaikan, korban Kristus itu berkuasa untuk sekali, untuk selama-lamanya. Itu betul. Tapi dalam Alkitab yang saya baca, korban Kristus itu punya kuasa mengampuni, memperdamaikan, tapi juga menyucikan. Darahnya menyucikan. Apa artinya menyucikan? Mencabut sampai ke akarnya, sampai tuntas. Lain kali para Kristen ditipu oleh setan. Ya sudah, kalau kamu sudah ngaku, ya sudah, berarti kamu sudah diampuni. Betul, tidak salah kalau mengakunya sungguh-sungguh. Kalau mengakunya asal ngaku, ya tidak bisa diampuni. Yang Tuhan cari pengakuan yang sungguh-sungguh. Kata kitab Mazmur, pengakuan yang jujur, pengakuan yang sungguh-sungguh, baru diampuni. Saya sudah menjelaskan bukti dari dosa kita. Bukti dari dosa seseorang itu sudah diampuni. Buktinya, tandanya adalah kelepasan. Dia sudah terlepas. Itu bukti dia. Jadi tidak asal-asal, tidak sekedar minta ampun. Oh ya sudah, kalau saya salah, saya minta ampun. Gimana? Lain kali kan orang karena gengsi, oh ya kamu kan yang salah. Ya sudah, karena sudah bisa mengelak. Ya sudah, kalau kita tuh salah, kita minta ampun. Apa begitu? Apa ampun gitu? Itu tidak ada penyesalan gitu. Orang kalau mau diampuni dosanya, dia bukan cuma menyadari, tapi dia menyesal. Ada rasa penyesalan. Seperti anak bungsu dalam Lukas 15, ketika dia jatuh dalam dosa, dosa kenajisan, kejahatan, jatuh dengan pelacur-pelacur, sampai kepada tinggal di kandang babi, makan makanan babi. Dia sadar di rumah Bapakku orang-orang upahan hidup dengan kelimpahan, aku di sini mati kelaparan. Aku sudah salah, sudah berdosa. Itu saja. Aku akan datang kepada Bapa dan mengaku, Bapa, aku sudah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Jadikan aku seorang hamba upahan saja, bukan lagi anak yang berhak atas warisan. Dia tahu kesalahan, dia tahu kejatuhan sangat dalam. Dia datang dengan rasa penyesalan, tapi dalam rasa penyesalan dia tidak menuntut bahwa dia harus diterima lagi sebagai anak. Tidak, dia datang dengan
bukan cuma kepada surga, tapi juga kepada Bapa. Karena itu dia tidak menuntut lagi. Kalau Bapa menerima dia, dijadikan sebagai orang upahan sama dengan hamba-hamba yang lain, dia sudah bersyukur. Dia tidak menuntut hak sebagai anak, diterima, diangkat lagi sebagai anak. Ada penyesalan yang dalam, ada kesadaran yang dalam tentang dosa, ada penyesalan yang dalam. Karena itu dia sudah bersyukur kalau dia mau diterima. Ya sudah, kalau begitu kamu bekerja saja sama dengan hamba-hamba itu. Tapi Bapak tidak. Lihat, penyesalan yang sungguh-sungguh, pengakuan yang jujur. Bapak mengembalikan, mengangkat dia, mengembalikan dia pada kedudukan semula sebagai anak. Padahal warisannya sudah dia habiskan. Kan dia minta warisannya, Bapak mana yang jadi warisku, hakku. Dikasihlah sama bapaknya. Pergilah dia ke dunia yang lain, ke dunia yang dia pilih sendiri menurut dia. Bukan berada di rumah Bapak. Dia tinggalkan rumah Bapak. Warisan itu sudah dikasih. Habis. Dia sadar. Tapi lihat kasih Bapak. Kalau pengakuan kita jujur disertai penyesalan, apa yang dikatakan oleh anak bungsu kepada Bapa ini tidak ditanggapi. Sebaliknya Bapa menyuruh hamba-hambanya, ambil jubah yang terbaik, cincin dan kasut, ambil lembu yang tambun, sembelih, kita harus pesta. Karena anak ini sudah mati, sekarang hidup. Dulu hilang, sekarang sudah ditemukan. Gitu. Anak ini seperti lahir baru. Ada pakaian yang baru, jubah yang terbaik. Ada cincin yang dikenakan di tangannya. Itu bukti dari kasih Bapa yang mengampuni, menuntut pelanggarannya, membebaskan dia dari segala noda dosa. Itu pakaian lamanya, kelakuan hidup lama, tanda manusia lama, itu ditanggalkan oleh hamba-hamba, oleh pelayan-pelayan yang mengerjakan kehendak Bapa. Itu hamba-hamba Tuhan yang dipakai mengerjakan kehendak Bapa di surga. Lewat hamba-hamba itu dia terima pakaian yang baru, kelakuan hidup baru, tanda manusia baru. Ada cincin yang dikasih, ikatan kasih, ada kasut. Jangan puas dengan merasa sudah diperdamaikan, tapi masih hidup dengan kelakuan manusia lama. Jalan untuk menjadi manusia baru sudah dibuka oleh Tuhan. Ya, karena itu prakteknya kita menjadi manusia baru tadi. Kita membuang, yang pertama kita membuang, meninggalkan segala tanda manusia lama itu. Kalau kita mau jadi manusia baru, ada 5 tanda manusia lama yang harus dibuat. Sekarang tanda nomor 2, praktek menjadi manusia baru. Yang pertama membuang, meninggalkan
tanda manusia lama. Sekarang yang kedua, kita sudah mulai minggu lalu juga ini, yaitu tanda kedua dari menjadi manusia baru, yaitu menjadi seperti bayi yang baru lahir. Tadi membuang tanda manusia lama, sekarang nomor 2, tanda nomor adalah menjadi seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir ini adalah bayi yang selalu atau sangat ingin akan air susu yang murni dan rohani. Dibaca itu 1 Petrus 2:2. Jadi bukan sekedar jadi bayi yang baru lahir, tapi bayi yang baru lahir ada tandanya ya. 1 Petrus 2:2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin atau sangat ingin akan air susu yang murni dan rohani. Akan air susu yang murni itu yang sejati. Terjemahan lain bilang air susu sejati. Ya, sejati, murni, tidak dicampur. Dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Praktek menjadi manusia baru itu adalah kita harus jadi seperti bayi yang baru lahir. Bagaimana menjadi bayi yang baru lahir? Itu artinya kita harus jadi bagaikan orang yang masuk dalam kandungan Allah. Ya, harus seperti itu. Kepada Nikodemus Tuhan bilang, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak melihat, tidak bisa melihat, apalagi mau masuk dalam kerajaan sorga. Ya, Nikodemus seorang guru, seorang ahli teologi, seorang pengajar, dosen, yang entah apa lagi gelarnya, bingung mendengar perkataan Tuhan. Gimana saya? Apa saya harus masuk lagi dalam rahim ibu saya sementara saya sudah tua baru dilahirkan kembali? Ya, kalau dibaca Yohanes 3, kita baca Yohanes 3 di soal kelahiran, gambaran tentang kelahiran. Jadi seperti bayi yang baru lahir, ada gambaran tentang kelahiran baru ini. Ya, Yohanes pasal yang ketiga. Haleluya. Ayat yang ketiga, ini jawaban Tuhan Yesus kepada Nikodemus, seorang pemimpin, seorang guru, ya. Haleluya. Ayat yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini yang pertama, jika tidak dilahirkan kembali, tidak bisa lihat kerajaan surga. Ya, kemudian ayat yang kelima atau ayat 4 terus. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ini logika manusia. Kalau kita suka menerima firman Allah hanya berdasarkan logika nalar kita, rasio kita, kemampuan berpikir, cara berpikir kita, itu yang membuat banyak orang Kristen tersandung dengan firman. Akal. Saya goyah. Bagaimana mungkin kata Nikodemus? Bagaimana mungkin saya bisa dilahirkan lagi kalau saya atau sementara saya sudah tua? Apakah orang itu harus masuk lagi dalam rahim ibunya baru dilahirkan lagi? 5. Jawab Yesus. Ini lebih mempertegas. Ya, tadi kalau tidak dilahirkan tidak bisa lihat surga, sekarang lebih mempertegas lagi. Ya. Jawab Yesus. Aku berkata kepadamu Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi tidak bisa melihat kerajaan Allah, sekarang tidak bisa masuk kerajaan Allah. Ya, tidak bisa masuk. Ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari ini
Tuhan memperjelas kenapa harus ada kelahiran baru. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 7. Jangan engkau heran, Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. kita harus dilahirkan kembali. Saya sudah banyak bicara tentang kelahiran kembali ini. Saya kira ada dua macam kelahiran kembali. Ada dua macam atau dua bentuk kelahiran kembali atau kelahiran baru. Yang pertama, bentuk yang pertama dari kelahiran baru adalah kelahiran baru lewat baptisan air. Kelahiran baru lewat baptisan air ini adalah untuk supaya kita bisa menerima, untuk bisa memohon menerima hati nurani yang baik dari Allah. Itu baptisan air. Kelahiran baru lewat baptisan air itu adalah 1 Petrus 3 supaya kita bisa memohonkan perasaan hati nurani yang baik. Sebab oleh dosa hati nurani kita ini sudah rusak, jahat, rusak, dirusakkan oleh dosa. Kelahiran baru, bentuk pertama dari kelahiran baru adalah lewat baptisan air, supaya kita bisa menerima. Ya, coba dibaca ya, 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. Haleluya. 1 Petrus pasal yang ke-3. Haleluya. Ayat 21. 1 Petrus 3 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, Diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya Bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. jadi masuk baptisan air, kelahiran baru lewat baptisan air itu bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, bukan untuk membersihkan dosa kenajisan, dosa kejahatan, bukan. Ya, terus melainkan Untuk memohonkan hati nurani yang baik, untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. karena kebangkitan Yesus. Sebab kebangkitan Yesus itu adalah tanda bukti bahwa segala tanda manusia lama itu sudah dilenyapkan, dikuburkan. Jadi kita punya bukan cuma oleh kematian Yesus membuka jalan baru supaya kita menjadi manusia baru, tapi dengan kebangkitannya kita punya kesempatan untuk memohonkan, dan ini disukai oleh Allah. Allah akan senang memberi, seperti anak bungsu tadi yang sudah jatuh bangun dalam dosa kenajisan. Anak itu tidak datang meminta supaya diterima sebagai anak. Dia cuma bilang kalau boleh dijadikan orang upahan. Tapi Bapa senang memberi jubah yang terbaik, memberi cincin, memberi kasut. Injil perdamaian. Bapa senang memberi kelahiran baru baptisan air supaya kita bisa memohon. Memohon bukan memohon berkat. Saya mau masuk baptisan air supaya saya lulus, supaya saya sukses, supaya saya berhasil dalam hidup. Kan? Karena itu orang kalau masuk baptisan air bukan nanti kalau dalam kematian lain, ayo kamu baru sembuh baptis saja, kamu baru lulus baptis saja. Bukan. Dasar baptisan air yang benar itu adalah dia harus percaya dan bertobat. Itu bukan dasarnya sudah sembuh, dasarnya sudah berhasil, atau dasarnya dulu belum dapat pekerjaan, sekarang dapat pekerjaan, dulu belum dapat jodoh, sekarang dapat jodoh. Ayo baptis. Bukan, itu salah. Itu menyalahgunakan, membuat orang justru menyimpang dari tujuan yang sebenarnya dari baptisan air. Sekali lagi,
dasar baptisan air yang benar itu adalah nomor satu, dia harus orang percaya, nomor dua, dia harus sudah bertobat. Dalam pelajaran tabernakel, setiap ada pintu gerbang, menerima, arti pintu gerbang kita percaya, kita menerima Yesus. Kemudian masuk pintu gerbang, ada mezbah korban bakaran, salib Kristus, korban Kristus yang membuat kita bisa hidup bertobat. Baru sesudah mezbah korban bakaran ada bejana pembasuhan. Ya, ada bejana pembasuhan, bicara dari hal kelahiran baru untuk kita sekarang. Nah, kelahiran baru ini adalah, saya ulangi, supaya kita ada kesempatan memohon perasaan hati nurani yang baik. Kita diberikan hati nurani yang baik. Perasaan hati nurani yang jahat, yang dirusak oleh dosa itu diganti dengan hati nurani yang baik. Bukan tidak mungkin dalam praktik hidup kita terhadap sesama kita punya perasaan hati nurani yang jahat. Suami terhadap istri, istri terhadap suami punya perasaan hati nurani yang jahat. Orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tua kita, terhadap sesama. Gembala terhadap jemaat-jemaat, terhadap gembalanya. Bisa. Karena itu tadi saya bilang, orang masuk baptisan air, kelahiran baru lewat air yang tidak dimengerti oleh Nikodemus, seorang teolog. Kelahiran baru lewat baptisan air supaya kita bisa, Tuhan buka jalan supaya kita bisa memohon, kasih perasaan hati nurani yang baik. Salah satu tanda dari hati nurani yang baik itu adalah orang itu memiliki hati yang taat. Dia punya hati. Praktek tanda dari hati nurani yang baik itu adalah dia memiliki hati yang taat. Mulai dari taatnya kalau dia sudah menikah, dia taat dalam nikah. Dalam ibadah dia taat, dalam penggembalaan dia taat kepada firman. Itu hati nurani yang baik. Itu bentuk kelahiran baru yang pertama. Bentuk kelahiran baru yang kedua itu adalah tadi dilahirkan baru, ya, baptisan air. Yang kedua adalah kelahiran baru oleh firman. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Ini yang lalu kita juga masih memeriksa ini. Jangan bosan-bosan kita mendengar firman untuk direnungkan. Kita memikirkan secara dalam, mendalam. Berulang kali kita mendengar, berulang kali kita merenungkan firman. Sampai satu waktu firman itu menjadi daging di dalam kita. Segala gerak aktivitas hidup kita itu selalu akan berdasar pada firman, berdasar pada kebenaran. Itu kalau firman jadi daging, segala gerak hidup kita ini, mau perkataan, mau perbuatan, itu selalu akan berdasar kepada kebenaran. Kita tidak akan melakukan ketika kita tahu ini salah, walaupun menguntungkan ini salah. Kita tidak akan lakukan karena firman menjadi daging, firman yang direnungkan secara mendalam berulang-ulang sampai menjadi daging. Nah, itu akan menjadi gembala. Itu firman pengembalaan. Dia menjadi gembala di dalam hidup kita. Sebagai dia menjadi gembala. Dia akan memimpin. Bukan lagi karena gembala, tapi firman yang menjadi gembala, menggembalakan kita di mana kita berada. Mau di rumah, mau di pasar, mau di tempat pekerjaan, mau di kendaraan. Kalau firman itu menjadi daging,
itu yang akan memimpin ketika kita mau melakukan sesuatu tapi itu ternyata salah, kita tidak akan melakukan karena ada kebenaran di dalam kita. Ya, ada kebenaran. Dimanapun kita berada, saya kira kalau saya umpamakan kita itu seperti minyak, orang yang hidup mengalami firman menjadi daging, dia seperti minyak. Sampai kapanpun minyak itu tidak bisa bersekutu dengan air, gitu kan? Sekalipun dicampur dengan air yang banyak, tetap minyak tidak bisa menyatu dengan air. Itu dia. Firman menjadi daging. Mau dimanapun, seperti kita lihat Yesus ada dengan orang berdosa, dia tidak tertular. Yesus menjamah orang kusta, kustanya tidak tertular kepada dia. Dia makan dengan orang berdosa, makan dengan pemungut cukai, sekalipun diprotes oleh ahli Taurat orang Farisi, tapi justru dia jadi berkat bagi mereka, jadi penolong. Begitu kita. Kalau saya umpamakan menjadi orang benar seperti minyak itu mau berada di mana, mau ada di rumah, di galon, di botol, mau ada di manapun, minyak itu tidak bisa menyatu dengan air. Ya, itu mendengar dan mendengar, merenungkan dan merenungkan, memikirkan firman secara dalam. Karena itu jangan bosan-bosan, berulang-ulang membaca, berulang-ulang mendengar. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Hari apa yang dibaca? 1 Petrus 1 ayat 23. Iya, 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, Dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bisa dirangkai dengan Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri. Atas kehendak, bukan atas kemauan kita. Memang kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan itu satu waktu ada satu manusia baru, kehidupan yang dibaharui. Ini sudah dinubuatkan dari sejak zaman dulu. Ini sudah dinubuatkan. Keluarnya orang Israel dari Mesir, ada orang asing yang ikut, ya, dan lain sebagainya sudah dinubuatkan. Dari kitab Kejadian sudah dinubuatkan tentang keikutsertaan rencana Allah, kehendak Allah mengikutsertakan orang kafir bangsa bukan Yahudi di dalam rencana Allah yang besar. Bukan kehendak kita. Saya lihat, bukan. Kalau kehendak kita tidak pernah berpikir menjadi baru. Kita tidak pernah berpikir menjadi hidup yang berubah. Kita tidak pernah berpikir menjadi hidup yang suci. Serta lihat dari manusia lama itu senang dengan segala bentuk dosa dan kejahatan. Itu tabiat manusia lama. Tapi lihat, atas kehendaknya sendiri, ya, Ia telah menjadikan kita. Ya, kata menjadikan itu melahirkan. Ia telah melahirkan kita Oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Begitu besar rencana Allah menjadi anak sulung di antara ciptaannya. Itu bukan tiba-tiba, ini ada proses. Ada proses kelahiran yang harus dialami, kelahiran oleh firman kebenaran. Bukan semua orang percaya, bukan semua menjadi percaya, tapi orang percaya mengalami kelahiran baru. Orang percaya harus dimerdekakan. Yohanes 8, Tuhan bicara kepada orang-orang yang percaya, bukan belum percaya, sudah percaya, bahwa mereka harus dimerdekakan.
dari dosa, dan yang memerdekakan itu adalah firman kebenaran. Firman kebenaran yang memerdekakan, firman kebenaran ini juga yang berkuasa, mampu melahirkan kita jadi baru. Bukan lain, bukan kehendak pendeta, bukan kehendak gembala. Kalau jemaat harus alami pembaruan. Hamba Tuhan itu pendeta, mau gembala, mau apa, dia cuma harus menyampaikan kehendak Allah dengan sebenar-benarnya. Sekoyan, dia harus memberi makanan dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. 1 Petrus 2 untuk memberi makan air susu yang murni dan rohani. Loh, jadi kehendak Allah, ya, karena itu tadi praktek orang menjadi manusia baru. Tanda nomor 2 adalah kita harus jadi seperti bayi yang baru lahir. Untuk jadi baru seperti bayi baru lahir, sudah saya tunjuk, kita harus mengalami proses kelahiran. Dari kelahiran oleh baptisan air, yang kedua kelahiran oleh firman. Tapi orang yang mengalami kelahiran baru oleh firman, itu dia harus disuplai. Dia membutuhkan air susu yang murni dan rohani. Itu tugas hamba Tuhan, harus memberi makanan yang murni, yang sejati, yang tidak boleh dicampur dengan logikanya, dengan keinginannya sendiri. Harus benar-benar firman yang diberitakan itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Air susu yang murni dan rohani. Sekarang kita lihat dulu garis besarnya. Jadi seperti bayi yang baru lahir. Ini ada, bisa dilihat di tampilannya. Tandanya A. Jadi kalau kita sudah lahir baru, jadi bayi yang baru lahir, ada tandanya bahwa bayi yang baru lahir itu nyata mati. Siapa yang lahir kan mati. Di kelahiran secara jasmani tidak tahu. Di Indonesia ini persentasenya di antara 10 kelahiran ada 1 kematian. Kalau tidak salah, saya tidak pernah ikuti lagi perkembangan. Dulu di antara kelahiran 10 ada 1 meninggal. Nah, kalau kita jadi seperti bayi baru lahir, kita menjadi manusia baru. Tanda yang kedua adalah kita jadi seperti bayi yang baru lahir. Maka bayi yang baru lahir itu kalau dia hidup ada tandanya. Yang pertama, tanda yang pertama atau A, dia rindu kepada air susu yang murni dan rohani. Sudah bisa tulis saja menurut apa yang ditampilkan, nanti berikut kita menerangkan. Rindu air susu yang murni dan rohani. Ini tugas gembala, yang tugas hamba Tuhan harus menyediakan air susu yang murni dan rohani. Seorang gembala, Rasul Paulus bilang, lain kali dia harus bersikap seperti seorang bapak, tapi lain kali dia seperti seorang ibu. Surat Galatia, Surat Tesalonika menyampaikan itu. Ya, dia harus menyediakan air susu yang murni dan rohani. Murni dan rohani. Air susu yang murni dan rohani itu adalah firman penggembalaan, ya, yang menghasilkan pertumbuhan atau yang mendewasakan. Ya, air susu yang murni dan rohani itu firman penggembalaan yang menghasilkan pertumbuhan, ya, menghasilkan pertumbuhan dan mendewasakan.
murni dan rohani. Murni itu artinya tidak dicampur berdasarkan Alkitab. Rohani, murni dan rohani. Murni itu tidak dicampur. Rohani itu artinya berdasarkan Alkitab, bukan dari majalah, bukan dari koran, bukan dari berita televisi, tapi dari Alkitab. Berita itu dari Alkitab, bukan pendapat profesor ini, profesor itu. So, kalau pendapat, banyak pendapat dari profesor-profesor teologi yang justru bertentangan. Kalau kita mau hidup, mau bertumbuh hanya berdasarkan pendapat-pendapat profesor doktor ini, nanti bingung sendiri. Si Profesor A bilang begini, si B bilang begini, si C bilang begitu. Orang yang membaca, orang mendengar nggak bisa ambil kesimpulan. Yang mana yang kita mau pegang ini? Karena itu murni rohani, murni tidak dicampur dengan logika manusia. Rohani itu dari Alkitab. Itu firman, kita mengakui, kita menerima bahwa Alkitab ini adalah firman. Kalau Alkitab ini, seorang pengkhotbah dia masih menganggap ini firman, karena buku Alkitab yang diangkat berisi firman. Orang nggak punya laptop atau tablet diangkat ini firman. Nanti orang bilang itu kan tablet, itu iPhone, itu iPad. Coba saya lihat punya tablet di sini, yang smartphone apa namanya lagi. Sesuai ini firman. Nanti saudara bilang itu. Tapi kalau buku Alkitab yang saya angkat, ini firman, ini Alkitab, ini firman. Itu semua sudah mengaku itu. Saya kira karena memang begitu. Dan itu saya lebih suka pakai ini. Kalau orang tanya, saya ke apa laptop saya, iPad saya, atau iPod, atau tablet, itu apa yang nama semua? Kita bilang cuma ini, cuma ini. Terserah yang lain mau pakai silakan, tidak ada larangan. Tapi sampai saat ini saya masih lebih suka pakai ini. Ya, haleluya. Saya lebih suka. Saya kadang-kadang kalau baik orang punya tablet, apa namanya, memang itu lebih gampang. Ketika dia menyampaikan firman, ada satu kata yang mau dicari dalam kamus, saya kira dia hanya menekan tanda-tanda tertentu muncul. Memang bermudah. Saya lebih gampang. Saya kira sah saja mereka mau pakai silakan. Tapi saya sampai hari ini yang saya pakai itu adalah Alkitab kita ini dalam bentuk kitab, dalam bentuk buku. Ya, sampai hari ini. Haleluya. Bisa saja kalau di luar podium, di luar pemberitaan begini, saya menggunakan yang lain untuk membantu. Tapi saat ada di podium, saya lebih suka menggunakannya seperti ini. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Jadi tanda bayi yang baru lahir itu ayat sosial pulih dan rohani sama dengan firman penggembalaan menghasilkan pertumbuhan pendewasaan. Ya, itu firman penggembalaan itu juga firman penggembalaan yang membuat kita bertumbuh sebagai manusia baru. Itu ayat susu yang murni rohani itu juga yang membuat kita bisa bertahan dalam proses pembaharuan secara terus menerus.
Kita butuh ini terus. Air susu yang murni dan rohani. Itu yang membuat kita bertumbuh terus sebagai manusia baru. Bukan cuma dewasa, tapi sebagai manusia baru. Kemudian tanda nomor 2 B. Kalau bayi baru lahir, tanda nomor 2 atau B. Bayi yang baru lahir itu tanda nomor 2 atau B. Selalu ada pujian dan penyembahan. Selalu ada pujian dan penyembahan. Itu manusia baru. Ada pujian, ada penyembahan. Kemudian tanda ketiga C. Bayi yang baru lahir itu dia hidup dalam penyerahan. Seperti bayi secara jasmani, dia tak bisa ngapa-ngapa. Dia sangat tergantung kepada orang lain, orang dewasa yang mengasuh, merawatnya. Begitu kita menjadi bayi yang baru lahir, kita hidup dalam penyerahan, pertumbuhan kita sangat tergantung kepada firman penggembalaan Efesus 5 yang mengasuh dan merawat kita. Bayi yang baru lahir kalau tidak diasuh, tidak dirawat, kita sudah tahu risikonya, akibatnya. Di dalam Tuhan kita menjadi manusia baru, tandanya kita seperti bayi yang baru lahir. Tapi ingat, bayi yang baru lahir itu tanda nomor 2 ada pujian, ada penyembahan. Tanda nomor 3 atau C, dia harus hidup dalam penyerahan. Dia dibimbing, dia diasuh, dia dirawat. Saya kira oleh Kristus, oleh Yesus, lewat firman penggembalaan. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Nanti kita teruskan di hari yang akan datang. Tuhan masih